Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang masa di ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar, sangat mutlak. Sistem ekonomi terpimpin adalah keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini sangatlah memburuk. Hal ini disebabkan karena adanya gejolak di berbagai daerah, antara lain konfrontasi dengan Malaysia. Jadi bangsa Indonesia memutus hubungan dengan Malaysia, sehingga bangsa Indonesia keluar dari PBB, membuat bangsa Indonesia merasa terkucil dengan pergaulan internasional. Pelaksanaan politik mercusuar, bangsa Indonesia melaksanakan hajat besar, melakukan Asian Games, pembangunan GBM, Gelora Bung Karno, pembangunan Monumen Selamat Datang, pembangunan Hotel Indonesia yang dananya cukup besar. Kegagalan dalam usaha mengatasi masalah ekonomi Indonesia, serta perjuangan dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Jadi tidak sesuai dengan hasil konferensi meja bundar. Menurut konferensi meja bundar, bangsa Indonesia akan menerima Irian Barat setahun kemudian, tetapi pada kenyataannya tidak diserahkan. Mungkin bangsa Belanda merasa bahwasanya Irian Barat kaya terhadap bahan mineral, emas dan lain sebagainya, sehingga mereka tetap mempertahankan bagaimana caranya. Sehingga bangsa Indonesia banyak sekali mengeluarkan biaya untuk membeli senjata ke Rusia pada saat itu, ke Moskow, dan usaha-usaha untuk pertempuran di Irian untuk merebut kembali. Buruknya ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas, penurunan nilai uang, deklarasi ekonomi dekon, meningkatkan perdagangan perkreditan luar negeri, serta peleburan bank, yang akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, pembentukan Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi pada tanggal 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Dappernas yang diketuai oleh Muhammad Yamin dengan anggotanya sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas. Tugas Bappenas yakni menyusun, merancang jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai uang kertas 500 menjadi 50 rupiah. Uang kertas 1000 menjadi 100 rupiah. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Jadi tidak boleh menyimpan uang di bank itu melebihi 25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi diharapkan uang yang beredar di masyarakat itu berkurang atau jumlahnya sangat sedikit. Selain itu nilai rupiah meningkat, itu harapannya. Namun usaha tersebut gagal. Ya, para pengusaha di daerah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Penyebab krisis moneter di Indonesia, pemotongan nilai yang berdampak harga barang semakin murah, tapi rakyat ya tetap susah dalam membeli karena mereka tetap tidak memiliki uang.
Diperparah lagi, bangsa Indonesia ini itu mencetak uang tanpa perhitungan, sehingga menjadikan devaluasi yang cukup tinggi, sehingga 1000 menjadi 1 rupiah. Terus dekon atau deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh pada tanggal 25 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi atau dekon yang berisi 14 peraturan pokok. Dikeluarkan sebagai strategi untuk mensukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Bahasanya pemerintah menyatakan bahwasanya sistem ekonomi Indonesia adalah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Jadi bangsa Indonesia karena banyak sekali adanya keluar dari PBB, konfrontasi terhadap Malaysia, sehingga bangsa Indonesia ini tidak dapat meminjam sebesar 400 juta dolar Amerika, sehingga bangsa Indonesia juga merasa berat ya ekonominya. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri sebagai langkah dari ekonomi berdikari. Jadi berusaha membangkitkan sektor agraris menjadi ciri khas ekonomi Indonesia. Harapannya pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral lewat Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 7 1965 dirikan Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi, Bank Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara karena belum ada lembaga pengawas. Mungkin pertemuan kita cukup sekian dulu, sampai bertemu pada materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.